Hai guys, welcome back to our YouTube channel Anak Kosan. Halo. Jadi, siapa yang mau jelasin? Pertama kali ini Hari ini kita bakal ngekabulin. Ini udah macam Tuhan ya, ngabulin. Kita bakalan bikin kira-kira biaya hidup sebagai anak kosan dan khususnya kuliah di stan. Itu berapa sih? Di Bintaro biaya hidupnya berapa sih? Ya, jadi kita mau menetapkan semua bahwa biaya hidup di sini selama 1 bulan adalah tergantung orangnya ya. Tapi kalau kita adalah kan kita menyebutkannya 2 juta. Itu bisa digolongkan tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Ya tapi pasti ada yang pro kontra sih ya. Maksudnya itu kan masih banyak banget. Atau ini lah dikit banget pasti ada yang gitu. Jadi ya ini menurut kita aja. Jadi 2 juta itu pertama dimulai dari siapa dulu? Dari aku dulu ya. Jadi 2 juta itu 500 ribunya kita sisihkan untuk tabungan. 500 ribu wajib. Kalian mau kaya nabung. Nah, tetap harus punya tabungan ya walaupun kalian anak kosan. Terus yang kedua, untuk makan sehari-hari. Tiap harinya kita kasih budget kurang lebih 40 ribu. Itu untuk beberapa kali. Itu bisa 2 atau 3 kali makan. Bisa lebih irit lagi dan bisa lebih boros lagi tergantung kalian. Jadi kalau 40 ribu dikali 30 1.200.000. Jadi udah kepake 500 ribu 1.200.000. Selanjutnya belanja bulanan. Pasti kalian bakal belanja bulanan. Mau itu sabun, shampoo, apa lagi ya? Cuci. Yang bulanan pasti itu adalah tisu. Apa sih namanya nyuci? Apa? spons, Bukan. sabun cuci piring. Bukan, itu juga. Terus apa sih rinso? Iya, buat cuci baju, deterjen. Pokoknya kebutuhan kalian ngekos. Kayak untuk ngepel gitu-gitu ya. Itu wajib. Terus kita lanjut taruh 100 ribu ya. Iya, 100 ribu. Lanjut, kalian pasti butuh yang namanya aqua galon. Karena galon. air galon. Karena menurut kita kalau kalian anak kosan terus kalian beli yang aqua itu malah lebih boros kan. Jadi mendingan beli aqua galon sekalian dan tiap bulannya kalian cukup dengan 20 ribu rupiah. Jadi 1.820.000 yang udah kepake. Selanjutnya listrik, karena di kosan kita ini listriknya sendiri. Kecuali kalau kosan kalian yang udah include listrik ya. Kalau kosan kita belum ikut listriknya, jadi kita biasa pengaruhin untuk listrik tuh 100 ribu tiap bulannya. Karena kan ini pakai AC juga listriknya. Gitu guys. Terus aku pulsa kuota itu sih. Iya, anak muda pasti Even, ya, nggak mungkin tanpa pulsa. Di kampus, di kos ada wifi, cuman ya kita tuh kayak misalnya mau keluar tuh pasti harus butuh kuota. Benar banget. Karena sering ini loh, kayak kelasnya dibatalin tapi nggak tahu gara-gara ngomong kuota. Iya. 80 ribu untuk kuota. Cukup lah ya, masih bisa buat telepon juga tuh. Terus yang terakhir primer, seneng-seneng. jangan lupa seneng-seneng walaupun kalian anak kos. Oke. Seneng-seneng di sini sisanya tadi ya 100 ribu itu bisa bertambah kalau kalian itu bisa meminimalisir uang makan kalian. Jadi kan pasti nggak setiap hari kalian itu makan 3 kali, nggak setiap hari kalian makan 2 kali juga. Ada hari-hari dimana kalian tuh bisa masak, kalian nggak usah beli makan dari luar, kalian bisa masak nasi dan beli lauk itu bisa dipakai buat 2 atau 3 kali makan. Jadi bisa kalian irit-irit untuk kalian senang-senang. Senang-senang tuh bisa jalan-jalan, bisa nonton, beli ini, beli itu, nongkrong sama teman-teman. Kita 100 ribu ditambah yang dari uang makan udah cukup kali ya. Terus itu deh, jadi semuanya udah di totalnya adalah 2 juta rupiah. Jadi kayak jadi kalau dari 25% itu kita pakai buat nabung. Kenapa kita bilang nabung? Karena nabung itu penting banget, itu bakal jadi aset kita. Kita kan nggak tahu kan apa hal-hal urgen yang terjadi. Nah itu tuh uang tabungan tuh penting untuk anak kosan. Jadi kalau kalian yang jadi anak kosan tapi nggak nabung, kalian harus nabung. Tapi aku peringatin untuk tabungan yang kita alokasiin ini, tabungannya bener-bener gak boleh diambil ya. Misalkan kalian pengen beli ini terus tiba-tiba kalian sama aja, jangan diambil kalau kalian udah nabung gitu. Kecuali untuk kebutuhan yang bener-bener penting banget, kayak misalkan kalian tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, nah itu baru bisa kalian pakai tabungan. Setidaknya meringankan beban orang tua. Nah bener banget, setidaknya kalian punya uang sendiri untuk hal-hal yang seperti itu. Terus untuk menutup video ini kita punya tips and trick tentang bagaimana memanage uang dengan baik. Yang pertama, Farah, modal awalnya tuh banyak. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau misalnya kalian pertama kali pindah ke sini, kalian kan pasti dibekali oleh
kedua orang tua kalian ya kan. Yups. Mulai dari modal makanan kayak jajanan-jajanan, terus beras, pasti ibu ayah kalian tuh pasti nggak beli beras, nggak beli ini, nggak beli itu, nggak beli ini ya kan. Jadi istilahnya kayak sebulan ke depan kalian bisa menutupi itu. Uangnya dari sisa-sisa yang tadi di manage itu, yang kayak buat belanja pribadi, ini itu pokoknya bisa kalian ambil untuk senang-senang gitu. Jadi kayak di awal minta alat tulisnya dibanyakin. Iya, minta beras, minta beliin alat tulis, minta beliin rice cooker gitu. Gak apa-apa, yang namanya juga anak kos ya. Terus yang kedua adalah plot-plotin setelah terima uang, dan juga ambil ATM itu harus rutin. Maksudnya gimana? Jadi begitu kita terima uang, misalkan kita terima 2 juta, kita udah harus plot-plotin nih, oh 500 ribu kita sisihin buat ini kita sisihin buat ini. Jadi gak akan uang yang harusnya harus untuk A tapi kita pakai untuk B. Jadi yang untuk A, yang untuk A, untuk B, untuk B. Kecuali misalkan tabungan, belanja bulanan, terus air minum, listrik sama pulsa, itu kan pengeluaran yang pasti keluar ya. Jadi udah nggak bisa dimodifikasi lagi. Tapi kalau untuk uang makan, uang senang-senang masih bisa dimodifikasi lagi. Terus aku saranin lagi, kalau misalkan ambil uang di ATM, kan kebanyakan anak kosan itu kalau habis ambil ke ATM, habis ambil ke ATM. Kalau menurut aku mendingan kalian rutin aja ngambilnya, misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, tapi dengan nominal yang sudah kalian tentukan. Jadi pas kalian itu jadi bingung. Jadi bener-bener kalian tahu pengeluaran kalian itu sebulan berapa, seminggu berapa, kelihatan misalkan kalian over budget. Terus kalau bisa kalian bikin ATM aja jangan apa. Kalau aku bedain ATM-nya. Yang ATM, jadi aku punya 2 ATM, yang satu khusus untuk nabung, yang satunya lagi khusus untuk aku bulanan di sini gitu. Jadi yang satunya ini tuh benar-benar nggak aku sentuh. Gitu. Sama aku juga gitu kok. Terus lanjut ke dia, bawa tumbler kemana-mana. Tumbler itu maksudnya tempat minum ya. Jadi kalau misalnya kan kalian kan kalau misalnya kampus tuh bawa minum, soalnya aqua tuh harga 3.000 sampai air mineral tuh harga 3.000 atau 4.000. Kalau misalnya kalian tuh gak kan bakal cukup cuma 1 botol, pasti bakal 2 ya, supaya karena dehidrasi gitu loh ya kan. Terus selain di kampus kan kemana-mana juga menurut aku bawa aja tempat minum. Jadi waktu kan lupa aku kan. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi makan di luar, even kalian makan aja jadinya. Terus minumnya yaudah minum dari tempat dari tumbler kalian itu, nggak usah pesen minum. Jadi kan jadi hemat gitu kan. Nggak mungkin orang restoran tuh nggak bolehin, ya kan? Yup sih. Aku Sampaiin dong nggak menyumbang plastik gitu. Ya Mau kita bilang itu tadi. jadi kita tuh buy plastik gitu dong, save earth, down to earth. Kok down to earth sih? Udah lah, nggak apa-apa. Lanjut, tips Aku ya. 5. Cari kos yang deket kampus atau bawa motor. Jadi kalau misalnya kalian mau ngirit biaya, ngirit bensin, kalian bisa cari kos yang di dekat kampus aja. Tapi kalau misalnya kalian pengennya yang strategis gitu ya, kalian bisa naik angkot gitu atau bawa motor. Minta minta dikirim dari kampung gitu. Kalau misalkan kalian 3 tahun mungkin di sini, mendingan dikirim. Kalau naik ojek online pastiin harus promo ya, sampai 2.000. Terus dia terakhir tips dari kita. Apa itu wishlist? Apa itu wishlist? Tiap bulan. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.